Kalau zaman dulu kan kita mengalami satu proses proses kita melihat sesuatu itu secara material karena kan Oke. keterbatasan teknologi. Iya. Nah, kalau sekarang itu kan kesadarannya dibentuk oleh media sosial. Kemudahan teknologi ini dalam tanda kutip teman-teman generasi sekarang mahasiswa itu tidak mau ribet. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Siasat Channel dengan gua Muhammad Haikal. Kali ini kita akan membahas topik yang relevan dengan bulannya, bulan Mei, yaitu tema tentang reformasi nih. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama, reformasi itu adalah sebuah peristiwa penting nih buat perjalanan kita sebagai suatu bangsa. Dan maka dari itu Siasat Channel berpikir untuk kayaknya asik untuk dibuat sebuah konten atau diskusi yang berseri nih untuk membahas reformasi ini. Terlebih ini jaraknya udah cukup lama, 27 tahun, dan kita melihat bagaimana relevansinya reformasi 98 dengan kondisi Indonesia pada waktu-waktu sekarang nih. Nah, kalau misalnya di konten-konten yang lain nih, kalau misalnya ngebahas tentang reformasi itu kan biasanya membahas tentang hal-hal yang general. Nah, kali ini Siasat Channel akan mencoba menghadirkan perspektif yang agak berbeda. Kita mau juga coba menggali kelokalan atau bagaimana peristiwa-peristiwa di daerah-daerah di luar Jakarta pada saat reformasi itu tadi. Nah, bersama gua kali ini udah hadir Bang Supriyanto. Bang, Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan. terima kasih atas undangannya di podcast ini. Ya, kita senang banget nih kedatangan Abang. Abang biasa dipanggil Anto juga ya Bang ya? Ya Anto, kalau kawan-kawan di Jogja itu ada yang manggilnya Anto Gajah gitu ya. Oh, Mungkin Anto karena Gajah. badannya gede ya. Literal banget ya Bang ya nama Ya, ada panggilannya. juga Anto Panjang karena dulu ada Anto juga tapi anaknya kecil jadi disebut Anto Pendek, Anto Panjang. Untuk pembeda. Untuk pembeda. Simpel-simpel banget ya Bang ya bikin Iya. panggilan ya kalau dulu ya. Iya, jadi teman-teman ini Bang Anto udah datang ke studio kita kali ini. Bang Anto ini dari Yogyakarta. Beliau adalah aktor dari gerakan reformasi pada waktu 98 di Yogyakarta. Jadi seperti yang tadi gua udah sampaikan bahwa Siasat akan menghadirkan konten berseri tentang reformasi di mana dua diantaranya sudah naik. Pertama itu sebagai konten pembuka itu adalah POV redaksi dan sudah diupload. Silakan teman-teman nanti tonton, nanti linknya ada. Dan kedua sudah juga dari perwakilan di Bandung, Bang Surya Wijaya, kontennya juga sudah akan tayang. Silakan teman-teman nanti nonton dan nanti ketika silakan teman-teman juga nonton dari perspektif Jogja gimana supaya teman-teman bisa melihat kesinambungan antara peristiwa sosial politik di Indonesia pada saat reformasi itu tadi. Nah, Bang, masuk ke pertanyaan nih Bang ya. Kayak yang tadi udah gue tanyain Bang, gue sampaikan bahwa kita nih yang di generasi-generasi sekarang, gua dan yang ke bawah itu jadi melihat reformasi ini udah sering Bang menjadi topik pembicaraan, memang sudah sering. Tapi kemudian yang sering kita konsumsi informasinya adalah dialektika yang terjadi di Jakarta semata. Karena ya tidak memungkiri karena Jakarta adalah ibu kota dan semua terjadi di Jakarta begitu ya. Nah, makanya kita berpikiran kayaknya perlu ada nih informasi tambahan atau pembanding gitu untuk kita mengetahui jadi hasanah dan pengetahuan kita juga bagaimana dinamika yang terjadi di luaran Jakarta begitu. Nah, Abang nih sebagai yang kemudian waktu 98 dan juga proses sebelumnya memang aktif di sana begitu Bang ya di Yogyakarta. Boleh diceritakan nggak Bang? Gimana sih dinamika gerakan sosial di Yogyakarta pada masa-masa tersebut, terutama mulai dari proses prakondisinya ya Bang ya, persiapan menjelang dan kemudian sampai pasca reformasinya itu bagaimana Bang? Silahkan Bang. Ya, terima kasih Mas Haikal ya. Ya. Dan juga para pemirsa Siasat Channel. Sebetulnya kalau kita bicara reformasi 98 itu ada proses-proses yang mendahuluinya, yang tadi dibilang itu ada proses dialektika ya.
Jadi kalau kita lihat sebetulnya proses dinamika gerakan itu kalau yang berujung pada perubahan politik 98 itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa jauh sebelumnya. Yaitu kita bisa melihat itu tahun 74 itu ada peristiwa Malari yang tokohnya antara lain adalah Bang Hariman Siregar. Kemudian juga ada yang di periode berikutnya itu angkatan 70 gerakan mahasiswa 78 ya, yang itu isunya adalah menolak NKKBKK. NKKBKK itu normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kampus. Jadi pada waktu itu mahasiswa dipisahkan dari aktivitas politik gitu. Jadi sivitas akademika itu ya hanya masalah-masalah akademik saja, tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Itu apakah itu seminar atau kegiatan apalagi mimbar bebas atau demonstrasi itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dan pada waktu itu pers mahasiswa yang kritis, pers mahasiswa juga diberlakukan seperti pers umum. Ada namanya SIUP, surat izin usaha pers kalau nggak salah. Kalau untuk pers mahasiswa itu karena tidak komersil itu kalau nggak salah ada dari Menteri Penerangan dan Menteri Pendidikan itu harus ada surat izinnya gitu. Sehingga kalau pers mahasiswa itu yang diterbitkan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang menurut penguasa pada waktu itu, penguasa Orde Baru tidak berkenan, maka itu bisa dicabut izinnya atau istilahnya dibredel. Oh iya, itu Nah, kemudian. dulu kan ada pembredelan beberapa pers mahasiswa itu yang kampus tempat saya itu salah satunya itu Muhibah. Muhibah, kemudian juga ada pers mahasiswa di UGM kalau nggak salah itu juga dibredel sebelum Balairung ya. Kemudian gantinya Balairung. Kalau di tempat saya Muhibah itu gantinya Himah. Yang pemimpin redaksinya pertama itu Pak Profesor Mahfud MD. Nah, itu Pak Mahfud itu pemret Muhibah sekaligus juga pimpinan umum majalah Himah pada waktu itu. Nah, saya termasuk juniornya. Saya juga aktivis di gerakan mahasiswa tapi juga di pers mahasiswa. Ya. Kemudian juga majalah Ganesha ITB kalau nggak salah dulu juga di bredel. Kemudian ada majalah UI juga gitu. Nah, kemudian proses berikutnya itu gerakan mahasiswa 1980-an yang pada waktu itu isunya itu adalah soal isu-isu yang bukan lagi isu politik tetapi isu rakyat. Itu seperti penggusuran Gedung Ombo. Nah, kemudian di situ terjadilah kolaborasi ya, kalau istilahnya aliansi antara mahasiswa di 3 kota ini. Itu terjadi satu jaringan untuk aksi di Gedung Ombo tahun 1980 berapa itu 88 ya kalau nggak salah. Nah, itu mahasiswa dari Bandung, kemudian dari Jakarta, dan kemudian dari Jogja. Nah, mereka kemudian momentumnya ketiga kota ini kemudian meluas. Ada lagi Surabaya, ada lagi Malang. Itu ketika peristiwa yang kita kenal peristiwa Jogja Berdarah. Jadi peristiwa Jogja Berdarah itu ada 3 orang mahasiswa itu diadili dengan tuduhan subversif hanya karena mendistribusikan atau menjual bukunya Pramudia Anantatur, buku Bumi Manusia. Jadi ini sangat sangat ironi ya. Kita salah satu yang ditangkap dan dipenjara 8 tahun hanya mengedarkan buku itu kan namanya Isti Nugroho ya. Kan ada 3 itu, Bambang Subono, Bambang Isti Nugroho, 1 Bonar Tigor Naipospos atau Coki. Nah, itu kalau saya ketemu sama mereka, lah ini waktu rilis film Bumi Manusia yang ininya siapa? Pemerannya Dilan itu ya. Nah, kita Iqbal itu ya, Ramadan Iqbal Iqbal Ramadan ya. Iya. Itu kan saya istilahnya setengah ketawa-ketawa, saya bercandain aja, saya WhatsApp gitu.
ini dulu ngedarin bukunya aja di penjara 8 tahun, ini sekarang dibikin film, saya bilang. Jadi itu sangat ironi sekali ya. Jadi buku Bumi Manusia itu karya Pramudia Anantatur tahun 1988 itu menjadi satu peristiwa ketika 3 orang mahasiswa diadili dan divonis penjara 8 tahun. Nah, waktu vonis itu mahasiswa kan bersolidaritas pada nggak terima lah. Nah, itu kemudian direpresi oleh aparat militer Orde Baru, itu di Jalan Kusuma Negara, itu dipukuli, nah banyak korban lah. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan peristiwa Jogja Berdarah, itu tahun 88. Ya, kemudian tahun 95 itu ada momentum lagi yang membuat gerakan mahasiswa bangkit lagi, itu ada peristiwa demonstrasi di kampus UMI, Universitas Muslimin Indonesia di Makassar. Nah, itu 1 orang itu dipukuli, bahkan kemudian sampai panser itu masuk ke kampus. Nah, kemudian banyak korban di situ. Ini menimbulkan satu solidaritas. Jadi banyak aksi-aksi di Jakarta, kemudian di Jogja, kemudian di Bandung dan Malang dan beberapa kota ya, Semarang, Solo dan sebagainya. Nah, itu tahun 95. Dan kemudian lagi peristiwa politik juga terjadi ketika ada momentum Kongres PDI ya, yang pada waktu itu ada PDI Megawati dan ada kemudian pemerintah atau rejim Orde Baru pada waktu itu tidak menginginkan Megawati sebagai ketua umum PDI, kemudian didongkel dengan satu kongres yang direkayasa oleh rejim Orde Baru pada waktu itu dengan Kongres Medan naiknya Suryadi. Nah, kekecewaan ini ketemulah antara gerakan massa PDI dan massa mahasiswa. Nah, itu kemudian 97 itu aksi tolak pemilu 97 atau boikot pemilu 97, dan kemudian sebelumnya 96 kan 27 Juli ya, gerakan mahasiswa itu semua direpresi sehingga pada waktu itu tidak ada lagi aktivitas politik di kampus. Kemudian muncul lagi di momentum itu, kemudian ada lagi momentum kampanye pada waktu itu digunakan juga oleh teman-teman dari gerakan mahasiswa untuk beraliansi dengan rakyat itu dalam satu aksi besar-besaran itu Mega Bintang Rakyat itu, atau aksi Mega Bintang ya. Mega Bintang itu antara kita untuk ngalahin Golkar, ini kita dorong aja lah ini karena PDI nggak ikut pemilu, yang PDI Pro Mega kan, nah ikut pemilu kan PDI Orde Baru, PDI Suryadi, udah kita dorong aja deh ini untuk sebagai rivalitas partai tingkatan elit, tingkatan representasi Orde Baru itu, kemudian di situ ada peristiwa Mega Bintang itu. Ya sampai kemudian terjadi krisis ekonomi 97. Nah, krisis ekonomi ini melahirkan berbagai ketidakpuasan, berbagai kesenjangan ekonomi semakin tajam. Nah, inilah yang kemudian memicu munculnya aksi gerakan mahasiswa yang berujung pada reformasi 21 Mei 1998 ya. Udah 27 tahun yang lalu, yang kadang saya berpikir bahwa kita ini sudah nggak muda lagi, udah tua ya gitu, karena zaman dulu kita udah aktivis aksi ternyata sudah 27 tahun yang lalu gitu. Mungkin itu Mas Haikal sebagai satu gambaran terhadap dialektika dari masa-masa awal sebagai prakondisi sampai terjadinya gerakan reformasi 98. Iya, oke. Jadi memang selalu ada kelindan dengan peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya ya Bang ya, kira-kira. Nah, kalau misalnya gini Bang, kalau di tradisinya kan sebelum kemudian aksi ada rangkaian diskusi-diskusi gitu Bang ya. Dan kalau misalnya di Jakarta gitu, misalnya yang saya ketahui cerita udah sering beredar terdengar adalah misalnya diskusinya itu di kampus-kampus gitu, dan kemudian membawa punya organisasi masing-masing begitu ya, mulai dari ya bermacam-macam lah waktu menjelang 98 itu. Nah, kalau misalnya di Jogja tradisi untuk kemudian sebelum turun ke jalannya itu Bang, diskusinya dan organisasi yang mewarnainya itu kayak apa Bang?
di sana pada saat itu? Ya, kalau kita bandingkan dengan masa sekarang dan masa dulu kan jelas mempunyai satu dinamika zamannya masing-masing ya. Kalau zaman Iya, dulu betul. kita bicara pada masa dulu itu gerakan mahasiswa itu lahir dari yang pertama kelompok studi, Kelompok studi, yang oke. kedua dari pers mahasiswa. Karena Oh, pada waktu itu organisasi kampus kayak senat mahasiswa dianggap sebagai kooptasi atau kepanjangan tangan dari pemerintah pada saat rektorat itu. dan pemerintah atau rejim kan. Oke. Karena nggak seperti sekarang. Kalau dulu itu ada lembaga ekstrajudisial namanya Bakorstanas, Hmm, Badan Koordinasi Stabilitas Nasional. hmm, Ada Bakortanasda. Itu lembaga satu ekstrajudisial. Karena dia bisa nangkep orang di situ, nahan di situ, ngadili di situ. Nah, itu yang namanya lembaga ekstrajudisial, namanya Bakortanas, dan kalau di daerah Bakortanasda. hmm. Sehingga kalau yang organisasi formal kayak senat-senat mahasiswa SMPT itu kita anggap sebagai satu representasi dari kepanjangan tangan penguasa. Maka sebagai antitesisnya mereka bentuk kelompok-kelompok studi, kemudian kalau ini pers mahasiswa gitu. Nah, sehingga itu yang berkembang. Juga kita melihat waktu itu ada intelektual kritis nih. Intelektual kritis itu banyak menulis misalnya di jurnal Prisma. Oh iya, wah itu legend banget, Itu legend banget kan. legend banget. Nah, disitulah mulai ada teori dependensia, teori ketergantungan. Oke, Ini nih menarik. berarti kita ini terjadi ketimpangan pembangunan Orde Baru ini karena ini nih. Kemudian kita mulai mengkritisi. Pada waktu itu Orde Baru kan slogannya trilogi pembangunan. Iya. Trilogi pembangunan itu stabilitas politik, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga pemerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, kita ini jargonnya bagus nih, tapi kok kenyataannya banyak sekali ketimpangan di sini gitu. Iya, heeh. Ketimpangan sosial, penggusuran di sana sini. Kemudian buruh juga dieksploitasi. Udah deh, ini sebenarnya persoalannya apa sih? Kemudian hutang luar negeri kita juga menumpuk banyak gitu Meroket pada ya, Bu, waktu ya. itu. Nah, akhirnya kita menemukanlah teori-teori itu. Nah, kemudian juga intelektual kritis yang barusan pulang dari luar negeri ya. Kayak misalnya Oh, Nurkolis Majid, kemudian pada waktu itu ya Amin Rais gitu. Kemudian ya banyak ya beberapa intelektual kritis itu yang sering nulis di jurnal, sering nulis di media massa. Kemudian juga ada Bang Buyung ya, Nan Buyung Oh iya, Nasution yang pendiri Nasution. YLBHI. Nah itu, wah ini kita undang nih sebagai narasumber. Nah dari situ kemudian kita diskusi. Kemudian kita diskusi kok kita lihat misalnya kebijakan pemerintah seperti ini. Nah kemudian kita putuskan untuk kita bikin apakah itu diskusi atau seminar atau bikin mimbar bebas atau aksi demonstrasi gitu. Jadi kalau dulu aksi demonstrasi itu satu pilihan yang terakhir. Jadi pertama kita bikin diskusi di kampus. Nah biasanya kan dihentikan itu. Kita Udah lagi pasti diberhentiin tuh, Bang, diskusi gitu kan, misalnya kita ngundang Arif Budiman gitu. Saya pernah mengalami itu. Kita undang Arif Budiman, kita undang juga almarhum Jos Adi Condro gitu waktu itu. Wah, dibubarin. Nah, yang bubarin itu ya tentara langsung aja masuk merangsek ke ruang diskusi atas nama undang-undang ini tidak ada izinnya, harus dibubarkan. Udah bubar kita kan. Panitianya siapa udah dipanggil, diinterogasi aja itu di Kodim, di Korem. Udah pasti itu, Bang, itu udah makanan Wah, sehari-hari nih, Bang, udah ya. makanan sehari-hari. Itu hanya orang untuk mengadakan diskusi. Nah, kita Oke. bandingkan dengan sekarang. Atau misalnya ada pers mahasiswa, ya padahal pers mahasiswa itu bisa kita bilang terbitnya berkala ya. Iya. Terbit berkala itu kala-kala terbit, kala-kala tidak. Jadi kadang bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, kadang bisa setahun sekali gitu kan. Terbatas. Jadi terbit berkala, katanya kala-kala terbit, kala-kala tidak gitu. Nah itu kadang menyoroti kritis. Nah itu saya ingat kalau nggak salah terbitannya teman-teman di majalahnya namanya Pijar ya, Fakultas Oh, Filsafat Pijar UGM. Filsafat, Pada iya. waktu itu kalau nggak salah apa headline-nya apa, tapi gambarnya sepatu Lars tentara itu menginjak orang gitu. Nah iya. itu zamannya Nezar Patria kan Nezar itu, Patria. yang sekarang jadi Wamen Komdigi gitu. Iya. Wah langsung aja itu berurusan dengan aparat itu. Nezar yang rambutnya gondrong pada waktu itu Gondrong ya langsung. waktu itu ya, Pak Nezar, Mas Nezar. Iya, gue tahu majalahnya Andi Arief itu Sintesa.
Visipol Oh. UGM. Kalau tempat itu bicara soal suksesi. Jadi menjelang pemilu berapa sih itu, kok itu mesti yang dicalonkan Pak Harto lagi, Soeharto lagi gitu. Udah dia mau inilah ngupas masalah suksesi. Kena masalah juga. Termasuk juga Persmasio tempat saya waktu itu Himah itu juga. Hima itu juga. Oh, sempat juga Tempat Bang ya. juga ketika kita 97 meliput tentang golput waktu itu. Oh. Nah, itu kan fenomena golput karena Baru ya Bang ya waktu itu ya. masa Golput. PDI kan nggak ikut pemilu karena di situ Mbak Mega itu, kalau sekarang Bu Mega ya, kalau dulu kan kita nyebutnya Mbak Mega ya. Mbak Megawati itu pada waktu itu mendeklar saya tidak menggunakan hak politik saya. Nah sehingga di situ golput lah itu Golongan masih putih, itu kita liput itu waktu itu di media kampus kita. Yo langsung aja itu langsung kita dibekukan, kita berurusan dengan aparat. Nah, kemudian kalau bicara soal aksi itu dulu kita pasti melakukan mimbar bebasnya di kampus. Di kampus dulu, nanti kemudian kita mau mengadu ke DPRD. Biasanya itu rutenya aksi pada waktu itu kampus DPRD, kampus DPRD. Udah itu aja. Karena kita wakil-wakil kita nih. Ya meskipun kita nggak percaya juga karena ini kan hasil dari pemilu yang tidak demokratis kan. Ya gimana mau demokratis? Dulu kan nggak ada KPU. Namanya itu PPI, Panitia Pemilihan Indonesia. Yang di tingkat pusat dibentuk oleh Mendagri. Kalau di provinsi dibentuk oleh gubernur, yang di kabupaten kota dibentuk oleh bupati atau wali kota. Jadi SK-nya udah ditunjuk aja. Jadi PPI namanya. Kalau yang di daerah namanya PPD kan, Panitia Pemilihan Daerah. Jadi nggak ada KPU gitu. Nah, kemudian di DPRD itu juga ada kursi gratisan kan, fraksi ABRI pada waktu itu. Kan nggak ikut pemilu. Gitu. Jadi yang ikut pemilu 3, tapi fraksinya 4. Yang satu nggak ikut pemilu, namanya fraksi ABRI, baik dari DPR pusat, DPRD tingkat 1 atau provinsi, DPRD tingkat 2, kabupaten kota. Nah, udah. Nah, kalau kita waktu itu aksi rutenya itu, tetapi karena di situ ada kebijakan dari tahun 78 yang saya bilang NKK BKK itu, maka alasan itu selalu diblokade di depan pintu gerbang kampus itu. Oh, udah di situ. Jadi nggak boleh nih mahasiswa keluar kalau kampus. Jadi dulu barikadenya begitu. Jadi kalaupun aksi mimbar bebas di kampus, itu kalau kita ngadakan mimbar bebas misalnya di kampus atau di fakultas tiba-tiba dibubarin tentara, kita protes. Wah ini kan melanggar sivitas akademika gitu. Tapi sebaliknya kalau ini kita udah keluar dari garis demarkasi kampus, udah langsung ditangkepin aja. Ini kalian ini nih dulu ada pasal-pasal karet ya namanya, pasal undang-undang Supersip itu, pasal Hartsay Artikelen gitu. Itu namanya kan Hartsay Artikelen karena sangat fleksibel sekali, karena di situ misalnya kalau nggak salah ya, itu kan yang kita sering jadikan bercanda-bercandaan, itu membuat arak-arakan tanpa izin dengan tujuan untuk mengganggu kestabilan, mengganti dasar negara atau kayak Supersip lah. Pokoknya berat itu kalau kena pasal itu gitu. Nah itu pasal itu bisa diterapkan untuk case apa aja gitu. Nah sehingga banyak pada waktu itu aktivis itu yang banyak dihukum sampai tahunan ya. Jadi nggak bulanan. Kalau dulu yang namanya aktivis itu kalau dihukum itu udah bilangan tahun gitu. Dan udah beneran tahunan udah tuh. Ya kayak yang ngedarin buku aja kena 8 tahun kan begitu. Serem banget. Nah jadi itu Mas Haikal, kalau gambaran kehidupan pada waktu itu ya pasti kita misalnya aktivis pada waktu itu. Kenapa kita misalnya aksi isunya soal pada waktu itu yang jadi isu strategis cabut paket 5 undang-undang politik. Jadi paket 5 undang-undang politik itu pada waktu itu tentang undang-undang ormas, undang-undang parpol, gitu. Kemudian undang-undang pemilu gitu salah satunya. Kemudian ada 5 paket, 5 undang-undang itu nama kita sebut paket 5 undang-undang politik tahun 1985. Yang itu kita anggap sebagai penghambat dari proses demokrasi. Karena di situ disebutkan bahwa tidak boleh ada pendirian partai baru.
Jadi Oh, partai itu makanya cuma dua, terbatas itu saja, makanya Partai selama ini. Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Golkar itu bukan partai, tapi namanya Orsospol. Jadi organisasi sosial politik tapi ikut pemilu gitu loh. Tapi bukan partai gitu. Jadi kalau di undang-undang pemilu yang lama pada waktu itu yang kita tuntut untuk dicabut nih, ini penghambat demokrasi nih. Itu peserta pemilu adalah 2 partai politik dan 1 Orsospol. Gitu. Kemudian tadi itu kan 3 ya, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang ormas, sama undang-undang susduk, susunan kedudukan MPR DPR. Satunya lagi itu saya lupa itu. Pokoknya 5 paket undang-undang politik itu. Karena ormas juga tidak boleh mendirikan ormas. Jadi ormas yang existing aja. Ormas yang existing aja. Jadi yang namanya ormas itu ya kalau Islam ya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kalaupun ada ormas turunannya itu ormas-ormas yang existing dari proses zaman dulu. Misalnya di situ ada kalau yang afiliasi ke PD itu Pemuda Demokrat gitu, atau teman-teman di Cipayung, ya itu aja. Jadi kalau di situ mau mendirikan ormas misalnya Smith gitu ya, itu nggak bakal jangan kan disetujui, celahnya apa aja nggak ada gitu loh. Jadi makanya pada waktu itu Smith, PRD itu kan dianggap liar kan, gitu loh. Dianggap kalau istilahnya rejim Orde Baru pada waktu itu OTB, organisasi tanpa bentuk gitu. Tanpa bentuk. Mungkin OTB. Sekarang kalau di googling mungkin muncul itu OTB. Itu mungkin ada itu penjelasannya. Jadi dibilang organisasi tanpa bentuk gitu. OTB gitu. Gini tuh. Ya. Menarik itu, baru berapa menit diskusi Bang Anto udah ngasih banyak insight baru setidaknya buat saya nih Bang. Kayak misalnya ternyata kalau di Jogja ternyata Persma punya andil yang cukup signifikan gitu ya dalam mewarnai dan membentuk kritisisme massa begitu ya, dan juga kemudian ada juga sumbangsih intelektualnya gitu ya yang kemudian tetap menulis walaupun di tengah kondisi yang represif seperti itu, dan kemudian ternyata menjadi asupan buat teman-teman mahasiswa, abang-abang mahasiswa pada masa itu gitu kan. Itu kan berarti memang pasti kita meyakini nih Bang, di siasat ada di tiap daerah itu ada diferensiasi atau ada keunikan dalam hal bergerak begitu ya. Makanya kita senang untuk tukar pengalaman dari Abang itu, jadi nambah pengalaman baru gitu loh untuk kita. Nah, ini Bang, gue mau nanya selanjutnya. Kalau misalnya waktu Abang dulu aktif sebagai mahasiswa, organisasi Abang pada saat itu apa tuh Bang? Yang kemudian Abang jadikan sebagai tempat Abang untuk berkonsolidasi, bertukar pikiran dan lain sebagainya gitu Bang. Ada nggak organ-organ yang khusus gitu Bang, yang Abang aktif di sana gitu? Ya, kalau saya itu kan masuk kuliah tahun 1994 ya. 94 di UI ya Bang ya? Ya, dia angkatan 94 itu di UI ya, Universitas Islam Indonesia gitu. Nah, UI ini kan sebagai salah satu kampus tertua lah di Indonesia. Kalau kita bicara bukan negeri, itu universitas tertua pertama di Indonesia ya UI kan. Karena didirikan menjelang 45 Juli 1945 oleh tokoh-tokoh ya, antara lain Muhammad Hatta, kemudian Kahar Muzakir, bukan Kahar Muzakar loh ya, Kahar Muzakir itu yang tokoh BPUPKI ya, BPUPK lah gitu, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus ada Kiai Wahid Hasyim gitu, kemudian ada Dr. Sarjito, itu kan dulu pendiri-pendiri UII ya, Muhammad Rum juga. Nah itu juga memiliki tradisi aktivis yang kuat gitu, karena di situ aktivisnya di Pers Mahasiswa. Saya kemudian pertama kali masuk itu kan saya waktu kalau ospek di UI itu namanya Pekan Ta'aruf. Dari Pekan Ta'aruf itu kita pilih nih apa, ini kan masing-masing bikin stand kan promosi. Nah saya kebetulan memilih di Pers Mahasiswa. Nah di Pers Mahasiswa inilah kemudian kita bersentuhan dengan tadi itu buku-buku, diskusi dan sebagainya. Kemudian kalau organisasi yang pertama kali saya ikut itu
organisasinya Smith, karena pada waktu itu awal-awal proses pendirian Smith itu tahun 94 ya. Oh, Solidaritas Mahasiswa Indonesia. Indonesia untuk Demokrasi. Nah, itu saya belum tahu tuh kalau Smith itu berafiliasi dengan PRD. Jadi saya dibilang kamu PRD ya, bukan, saya Smith, saya bilang dia sama aja katanya. Itu kayak dulu ada film kan, saya lupa filmnya itu, kalau nggak salah Operasi Trisula itu. Jadi dulu karena kita SD kan wajib disuruh nonton 2 film tuh. Film pengkhianatan G30 SPKI, Ada satu film lagi tuh, sama satu lagi Operasi Trisula, itu pembersihan sisa-sisa PKI di Blitar Selatan. Nah di situ kan ceritanya ada orang rakyat itu, petani dikumpulin kan, ditanya, kamu PKI ya? Bukan tuan, katanya. Saya BT, ya sama aja, langsung ditendang. Ya, itu sama kayak saya kayak dibilang kan, wah kamu PRD ya? Kata, bukan, saya Smith, saya bilang. Ya sama aja katanya dia. Nah cuma di Smith itu kebanyakan kan teman-teman dari UGM. Kebanyakan Ya, UGM Andi ya. Arif, Faisal Reza, Mesar. Nezar Patria, itu kan teman-teman di UGM. Nah saya seringkali kok nggak ada nih teman-teman dari WI. Ternyata ada teman-teman WI itu aktivis lain, namanya kelompok Rode. Oh, Rode. Nah, Kelompok Gang Rode itu ya. Iya. Itu kalau organisasinya namanya kan Serikat Mahasiswa WI. Nah, karena sering interaksi di kampus dan sebagainya gitu, karena juga teman-teman di pers mahasiswa itu kebanyakan juga anak-anak Rode gitu. Nah, akhirnya saya aktivitasnya berganti lah gitu, dari Smith saya kemudian ke Rode itu ya, gitu. Bang, Ya atas sebenarnya karena masalah kebiasaan aja, pertemanan dan sebagainya itu. ya karena saya sempat riset sedikit tentang Abang gitu kan. Roden ini saya jujur baru dengar juga itu Bang, Iya. nama organisasinya. Walaupun kemarin saya sempat di Jogja gitu beberapa tahun pas COVID, nggak pernah mendengar soal Rode itu gitu. Makanya ya mainnya kurang jauh mungkin. Nah, terus diskusi sama temen, Bang Anto itu aktifnya di Rode gitu. Nah jadi Rode itu jadi semacam wadah khusus anak UI-nya aja, atau kayak untuk aktivis 98 di Jogja secara umum gitu, Mas, waktu itu? Nah itu saya baru tahu kemudian itu waktu 27 Juli ya, 27 Juli 96 itu kan semua markas atau sekretariat gerakan itu kan pada diserbu lah, diobrak-abrik gitu ya, ditangkap, di sweeping dan sebagainya. Nah kemudian pada waktu itu ada Kasospol, seingat saya Kasospol ya, TNI baru Sarwan Hamid. Nah, itu kan setelah peristiwa penggerebekan di Rode itu kemudian konferensi pers di TVRI. Nah dia menyebutkan waktu itu kan PRD kan yang dijadikan sasaran kan. Jadi semua gerakan mahasiswa pokok dianggap PRD nih gitu loh. Digeneralisir gitu kan, meskipun banyak juga gerakan mahasiswa pada waktu itu ya biasalah, dinamika gerakan kan kadang eksistensi antar kelompok. Aku bukan PRD nih, kita ini nggak cocok sama PRD dan sebagainya gitu. Nah, termasuk teman-teman WI kan, itu kan ternyata ada sejarah panjangnya ternyata di belakangnya itu. Nah dari Sarwan Hamid itu kemudian dimuat juga di media massa, kita baca di situ bahwa PRD itu memang ketuanya Budiman Sujatmiko, tetapi mastermind-nya itu Ifdal Kasim dan Atta Mahmud. Nah, 2 orang ini senior saya di WI, di Rode gitu loh. Yang setiap harinya tidak ada penampilan aktivisnya, karena kan mereka jaraknya udah jauh ya. Mereka itu kan angkatan 1982, saya 94. Jadi mereka itu yang satu belum lulus, si Atta, Ifdal yang ketua Komnas HAM itu sudah lulus. Jadi saya jarang-jarang aja ketemu sama Ifdal. Kalau Atta kan masih sering di Rode. Pikir ini orang kuliah lama banget nggak lulus nih ya, katanya gitu. Nah itu ternyata kaget saya gitu loh. Ternyata ini toh. Jadi memang ternyata bahwa dulu gerakan mahasiswa itu berkumpulnya di Gang Rode. Jadi ada sebuah gang di Jogja, kemudian di tengah gang itu ada sebuah rumah tua lah gitu loh. Rumah tua itu yang disewa gitu. Nah saya juga baru tahu belakangan yang punya itu
Tapi kita nggak tahu ceritanya konon dulu itu nggak tahu ya, kita turun temurun aja pokoknya aktivis UI itu ngontrak di situ gitu loh. Terus dilanjutin. Kontraknya dilanjutin murah. Nah kemudian kalau kita telat bayar kok nggak diusir-usir gitu. Jadi ceritanya yang punya itu ternyata orang kiri juga gitu loh. Jadi orang progresif. Orang BTI. Orang BTI. Ya seneng malah. Nah dia sebelum meninggal dia membuat satu warisan ke anak-anaknya. Pokoknya rumah itu tidak boleh dijual, tidak boleh ditempati, tidak boleh dikontrakkan ke orang lain selama anak-anak mahasiswa yang suka demo-demo itu masih mau di situ katanya. Nah, jadi saya baru tahu itu. Saya kan tanya sama anaknya kan ketika itu meninggal, ini yang ahli warisnya siapa nih gitu loh. Terus kita ngobrol, ya mas kita itu gimana? Pada nggak bayar, jangan kan bayar telat, nggak bayar kita nggak bisa ngusir kalian katanya dia. Karena ada wasiat. Karena ada wasiat itu. Nah ternyata tempat itu dulu berkumpulnya aktivis senior dari berbagai kota, dari UI, kemudian dari UNAS kalau Jakarta ya. Kalau lagi main di Jogja dari Pancasila, kemudian kalau yang dari Bandung ya dari Unpad, dari ITB, dari IKIP, dari seluruh mahasiswa dari angkatan tahun 80-an dan juga tahun 70-an yang sudah senior-senior itu pasti pernah singgah di Gang Rode itu. Jadi dulu kan nggak kayak zaman sekarang ya, komunikasi pada waktu itu kan sulit. Karena kan belum ada HP, adanya pager belum ada. Pager itu tahun 90 sekian 95. Saya udah mau lulus gitu. Telepon itu aja kan nggak ada kan gitu. Ya dulu kan komunikasinya ya pakai komunikasi kebatinan aja lah ya. Jadi memang kita harus datang langsung gitu loh. Karena kita pada waktu itu kalau mau telepon di mana kan, rata-rata mahasiswa atau sekretariat mahasiswa ini telepon kalau dulu kos yang paling mewah, kos yang ada teleponnya dan kamar mandi dalam. Wah itu istimewa lah. Kalau aktivis kayaknya udah nggak kepikiran lah bisa kos di situ. Jadi kita paling ya kirim surat, atau kalau karena sulit kirim surat kita datengin langsung tuh. Nggak bisa janjian tuh. Nggak bisa janjian tuh. Jadi dulu misalnya saya mau ke Jakarta, mau ke Bandung, saya udah mana ini teman-teman ITB gitu, mana teman-teman Unpad, mana teman-teman Unpas gitu. Ya saya datengin aja, saya naik bus atau naik kereta ke Bandung gitu. Kemudian Jakarta juga begitu gitu. Nah di Jogja itu pada waktu itu kalau tempat yang lain itu kan kontraknya ganti-ganti gitu. Mungkin nggak perlu diperpanjang nih sama yang punya karena pernah didatengin Kodim, pernah datengin Koramil atau diintimidasi gitu. Nah kalau yang Rode ini kan abadi tuh dari tahun 1980 sampai sekarang ini ya masih ada aktivis-aktivis anak angkatan 2020-an itu. 25 ini masih ada di sana gitu. Jadi itu yang dijadikan tradisi kok sana. Wah ada itu tempat aktivis yang nggak pindah-pindah. Jadi kalau ada dari luar kota ke situ gitu, misalnya mencari teman-teman UGM, oh sudah jarang di sini, mereka punya sekretariat sendiri sekarang di mana? Di sana gitu. Jadi Gang Rode itu begitu ceritanya gitu, Mas. Iya, menarik. Ternyata umur Rodenya itu atau komunitas Rodenya sepanjang sejarah perlawanan untuk demokrasi juga ya kira-kira ya Bang ya. Iya. Panjang banget. Ya, jadi bahkan sampai sekarang itu Bang ya masih. Ya sampai sekarang masih ada teman-teman itu. Ya? Ya. Masih ya melakukan kegiatan aksi-aksi diskusi ya. Ini gitu. Kita kalau setiap 2 tahun kan kita mengadakan kumpul-kumpul lah reuni. Reuni Rudi. Setiap 2 tahun tuh Bang ya. Iya, setiap 2 tahun kita kumpul gitu. Sempat aku baca berita waktu pas Dirjen Kebudayaannya Hilmar Farid, Bang Fai itu sempat mau ada wacana rumah itu dijadikan rumah cagar budaya. Gerakan mahasiswa itu gimana Bang? Betul. Jadi apa enggak kabarnya? Jadi sekarang? Itu mau dijadikan cagar budaya, tapi pada waktu itu ada beberapa kendala-kendala birokrasi ya. Kendala birokrasinya yang pertama itu kan harus ada surat tanah, kerelaan dari pemilik dan sebagainya. Nah itu ya kayaknya itu yang nggak bisa kita penuhi karena kan itu bukan rumah kita. Nah, persoalannya kan itu rumah kita atau kita sekarang banyak teman-teman yang
dalam tanda kutip mampu secara ekonomi sih ada keinginan sudah kita gotong royong aja deh kita beli rumah itu berapa gitu. Tapi sama ahli warisnya kan nggak dijual rumah itu kan. Jadi jadi serba salah gitu. Jadi cuma kendalanya itu gitu. Ya. Tapi sampai dari dulu sampai sekarang bentuknya ya masih seperti itu gitu. Cuma bedanya kalau dulu itu kita nimba, sekarang ya sudah pakai inilah pompa lah. Dulu nimba sumur ya Bang ya. Dulu nimba gitu. Tapi kalau rumahnya ya masih kayak gitu. Jadi seringkali karena dulu kita diwajibkan nonton pengkhianatan G30 SPKI itu, kalau begitu orang masuk di situ, wah ini kayak rumah di film-film itu nih gitu loh. Kesannya begitu tuh Bang ya. Iya, persis rumahnya. Nanti kalau kawan-kawan ke sana ya bentuknya kayak Bentuknya gitu. masih nggak berubah tuh ya Bang ya. Sampai ada bercanda-bercandaan, ini siletnya di mana ini kan? Kalau di film itu ada siletnya kan itu kan. Iya. Oke, menarik. Nah, sekarang kita ini Bang, geser maju ke depan. Tadi kita berbicara di 98-nya, sekarang aku mau tanyakan kondisi kekiniannya nih, kondisi sekarang ini. Kalau kita mulai dari segi gerakan mahasiswanya dulu deh Bang. Menurut Abang kalau kondisi gerakan mahasiswa sekarang nih Bang, itu gimana menurut Abang? Apakah kemudian tetap punya satu benang merah lah, bisa dikatakan gitu ya, dengan semangat yang dibangun waktu 98 kemarin, waktu reformasi, atau gimana gitu Bang? Atau karena misalnya begini Bang, maksudku sebagai konteks, kalau misalnya ditarik dalam waktu yang nggak terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh, aksi demonstrasi yang cukup besar dan masif itu kan kira-kira bisa di tracking di 2019 waktu itu, lewat tagline-nya reformasi di korupsi gitu ya Bang ya, yang kemudian tersebar di banyak kota, termasuk di Jogja sendiri punya tagline tersendiri yang namanya Gejayan Memanggil kan gitu ya Bang ya. Lalu kemudian di tahun-tahun berikutnya memasuki Covid waktu itu ada momentum Omnibus Law, tolak Omnibus Law gitu kan ya, dengan tagline yang masih sama saya rasa, reformasi di korupsi. Lalu kemudian di tahun-tahun 2023-24 itu ada ramai lagi itu peringatan darurat itu Bang, yang simbolnya itu Garuda dengan latar biru, dan kemudian yang terakhir itu Indonesia Gelap gitu Bang. Nah menurut Abang, teman-teman gerakan mahasiswa hari ini itu gimana Bang menurut Abang pandangannya? Ya kalau saya melihat mahasiswa itu setiap zamannya kan punya dinamika, punya tantangan tersendiri ya, punya satu pemahaman dan kesadaran tersendiri. Cuma kalau saya melihat bahwa tetap esensi dari gerakan mahasiswa sebagai satu, kalau dulu kan kita bedakan antara moral force ya, moral force gitu, sama political force. Jadi kalau mahasiswa itu kita definisikan dulu gerakan mahasiswa kita ini moral force, karena kita tidak punya akses politik. Kemudian yang kedua, kita ini sebagai satu agent of social change. Jadi kita merasa bahwa mahasiswa itu sebagai satu intelektual, dan tanggung jawab moral dan sosial intelektual itu adalah mempunyai kepekaan sosial, idealisme gitu. Nah, teraktualisasi dengan ya diskusi, aksi gitu kan. Demonstrasi ya salah satunya. Nah, itu kalau saya melihat ya pada intinya mahasiswa itu masih mempunyai itu nggak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, cuma kesadaran itu dibentuk oleh apa? Kalau zaman dulu kan kita mengalami satu proses proses kita melihat sesuatu itu secara material, karena kan keterbatasan teknologi. Dulu kalau kita melihat bahwa benar nggak sih orang-orang Kedung Ombo itu digusur dan sebagainya, nggak ada media yang memberitakan. Tetapi kita langsung datang ke sana ngelihat orang kok masih ada rumah nggak mau digusur, langsung ditenggelamin aja itu, langsung dibuka itu pintu airnya tenggelam semua orang di situ gitu. Nah ini kan kejam sekali. Nah ini kesadaran kita kan menjadi kesadaran yang material. Termaterial kan. Nah kalau sekarang itu kan kesadarannya dibentuk oleh media sosial yang kadang bisa diedit foto, kadang ada teknologi Photoshop, apalah dan sebagainya, AI dan sebagainya. Nah sementara karena masalah kemudahan teknologi ini, dalam tanda kutip
teman-teman generasi sekarang mahasiswa itu tidak mau ribet. Misalnya bener nggak sih ini gitu. Ada cross check, ada misalnya viral gitu. Misalnya kayak di Bekasi kemarin ya, yang ada penggusuran di sungai, kemudian ada si siapa Aura atau siapa itu yang viral itu kan ya, yang ini. Nah, itu bener nggak sih kejadiannya seperti itu? Itu kan nggak ada media cross check. Karena cukup dari media sosial, dari pemberitaan media yang mudah diakses, medsos gitu ya. Kalau kita dulu kan nggak ada medsos, beritanya ya cuma koran sama TV aja TVRI. Koran kalau beritain yang aneh-aneh dicabut, siupnya dibredel gitu, sehingga mau nggak mau ya kita harus melihat sendiri faktanya gitu. Kemudian yang kedua saya rasa itu juga tidak ada saya bahasakan satu intermediate ya, atau kelompok tengah. Oke. Nah, kelompok tengah ini dulu ada intelektual yang seperti Gus Dur. Gus Dur itu sering nulis dulu. Iya. Gus Dur bahkan jurnal di Prisma yang standar ilmiah itu ada banyak catatan kaki lah kalau kita itu. Ya. Sampai dulu kita hafal ada ibit, opcit, lokcit gitu. Iya, betul. Catatan kakinya. Standarnya itu. Pokoknya kalau bisa nulis ibit, opcit, lokcit, wah top kamu gitu. Nah, itu. Nah, itu kemudian Nurkolis, kemudian banyak ya intelektual gitu. Nah, itu pada waktu itu kita misalnya menganggap, wow isu ini gini. Ternyata intelektual tengah itu mengatakan begini loh. Ngasih perspektif tuh. Ngasih perspektif. Berarti nggak bener ya asumsi kita gitu loh. Jadi ada juga pada waktu itu rejim Orde Baru itu tidak semuanya juga kita kritisi. Oke. Ada hal yang mau kita kritisi misalnya, tetapi intelektual tengah ini memberi perspektif gitu. Oh berarti kita jangan masuk isu ini nih. Oh ya, karena udah ada yang cover. Iya, isu ini istilah kita isu ini isu populis. Nih. Isu yang untuk rakyat nih gitu loh. Nah tapi kalau yang lain, wah ini isu nggak populis nih. Nah itu kan ada rujukan perspektifnya. Nah kalau sekarang kita serba salah. Misalnya ada orang yang mau memberikan perspektif tentang pemerintah itu maksudnya begini loh, dengan perubahan undang-undang, dengan ini udah dicap buzzer duluan. Wah ini buzzer nih gitu loh. Iya. Ini kan era apa ya, post truth itu ya, yang apa orang tidak lagi dibentuk oleh satu fakta-fakta yang konkret, yang material, tetapi atas dasar sejauh mana informasi itu dia terima dari media sosial yang terus-menerus, itu kan membentuk satu kesadaran yang dianggap itu sebagai satu kebenaran gitu. Ya soal Indonesia gelap, ya itu kan masih banyak hal yang kita diskusikan. Kita lihat dari perspektif mana gitu. Saya pada waktu itu juga memberikan sama teman-teman, loh kita ini mau kembali ke Orde Baru. Menurut saya enggak sih, karena ini yang direvisi ini kan sekian poin, tetapi kan ada operasi militer di luar perang. Lah ya, tapi kan untuk bencana, untuk ini. Gini aja deh saya bilang sama teman-teman. Ukuran saya, apakah ini terjadi duifungsi lagi atau tidak, itu bahwa yang pertama tidak ada lagi militer yang mendapat tiket gratis untuk menjadi DPR. Oke. Kemudian betul. Tidak ada lagi militer aktif itu yang dalam lembaga eksekutif legislatif, yang itu merupakan lembaga representasi demokrasi. Semua kan harus purnawirawan dulu kan, pensiun, masuk partai, harus ya sama-sama yang lain, harus kampanye, harus turun, harus ini, harus itu. Artinya ada hal yang equal sama gitu dengan yang lainnya. Tidak ada diskriminasi. Nah kemudian juga tidak ada lembaga-lembaga ekstrajudisial kayak Bakorta Nasda dulu. Satu lembaga di luar perangkat peradilan, tetapi dia bisa nangkep orang, bisa nyidik orang, bisa ngadili orang, bisa menjara orang gitu. Ngeri banget itu. Ngeri banget pada waktu itu tuh nggak ada gitu. Nah kemudian juga tidak ada lembaga-lembaga peradilan, lembaga-lembaga pemilihan itu dibentuk secara demokratis. Ya DPR kan representasi demokrasi, ada proses seleksi, pansel KPU dan sebagainya. Kalau dulu panitia pemilu seperti saya katakan itu PPI yang nunjuk Menteri Dalam Negeri gitu. Kemudian partai politik itu di bawah Menteri Dalam Negeri. Nah sekarang pendirian partai politik bebas.
Kemudian juga kalau ada masalah partai politik tidak diselesaikan dengan kekuasaan tetapi diselesaikan dengan hukum. Ya silakan misalnya ada dualisme partai politik apa tidak ada intervensi dari pemerintah tapi diselesaikan melalui gugatan hukum pengadilan ya yang menentukan. Nah selama itu tidak direduksi saya rasa berarti bahwa ini masih demokrasi politik seperti yang dilahirkan oleh reformasi 98. Jadi mungkin itu Mas Haikal, mungkin beda perspektif aja gitu. Tapi kalau dari spiritnya saya rasa adik-adik mahasiswa sekarang itu tetap spirit dasarnya mahasiswa itu merasa diri sebagai intelektual, agent of social change dan dia mempunyai kepedulian atau moral force yang dilandasi oleh nilai-nilai idealisme dia gitu. Mungkin itu. Karena secara DNA tadi aku mau bilang DNA-nya berarti memang tidak berubah ya Bang, yang namanya mahasiswa walaupun itu orangnya berganti tapi ketika dia berbicara secara kolektif dia tetap sama, mereka tetap bisa peka aware dengan kondisi-kondisi sosial begitu ya Bang ya. Nah, bergeser lagi Bang, pertanyaannya tadi sebenarnya Abang udah sedikit singgung sedikit tentang kondisi demokrasi Indonesia hari ini nih Bang, dari segi trias politikanya, penegakan hukum nih Bang. Gue mau nanya bagaimana pandangan Abang tentang itu tadi, trias politika atau penegakan hukum di Indonesia hari ini, apakah kemudian masih punya semangat yang sama dengan reformasi, dengan tuntutan reformasi, ataukah kemudian menurut Abang nih hari ini kondisi demokrasi dan penegakan hukumnya justru malah melempem, menurun dan lain sebagainya. Gimana Bang menurut Abang? Kalau saya masih ya melihatnya pada sisi trias politika itu bahwa yang pertama lembaga eksekutif itu dilahirkan melalui satu proses pemilu yang pemilunya itu demokratis karena diselenggarakan oleh satu lembaga independen yang namanya KPU itu tadi. Bahwa kemudian masih ada penyimpangan di sana sini, saya rasa itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki, tetapi bukan by system ya, tetapi pada case ini misalnya kenapa demokrasi kita tidak bisa melahirkan satu kesejahteraan. Nah banyak kritiknya kan ini demokrasi kita ini demokrasi yang prosedural diam di tempat, tetapi bukan demokrasi yang substansial gitu. Nah misalnya memang bebas ini pemilu DPR suara terbanyak dan sebagainya, tetapi DPR yang jadi tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada pemikiran seperti itu atau pendapat seperti itu. Saya rasa tidak salah juga karena memang case-nya juga seperti itu. Kemudian soal masalah korupsi, kalau korupsi itu ya karena sekarang ada penegakan hukum secara masif gitu. Kalau dulu zamannya rejim Orde Baru, zaman Soeharto kan ya nggak ada penegakan hukum, makanya kan yang dianggap bahwa zaman dulu nggak ada tuh berita korupsi, ya memang nggak ada gitu loh. Nggak ada yang ngusut dan nggak ada yang beritain juga gitu loh. Nah kalau sekarang itu banyak yang ngusut, banyak yang beritain gitu ya. Jadi terkesan kok sekarang tiap hari kayaknya ada koruptor sih kan kayak gitu. Berarti korupsi kita tambah banyak ya. Ya karena dibuka gitu loh. Kalau dulu kan enggak gitu. Nah kemudian banyak ya dari berbagai hal itu ada pengawasannya. Sekarang kita lihat misalnya sekarang kita mau nggak percaya soal peradilan, banyak tuh hakim-hakim yang bisa disokok. Lah hakim disokok kalau terbukti bisa dikenai pidana. Di situ ada KPK. Secara etik di situ ada komisi yudisial. Kita bicara soal jaksa ada komisi kejaksaan. Kita bicara polisi ada Kompolnas. Gitu. Jadi semua itu ada mekanisme check and balance itu sudah ada gitu. Kemudian juga di tingkat dari pilpres sampai ini pemilu langsung yang saya rasa itu hanya Indonesia dan mungkin beberapa negara aja ya kayak India yang menerapkan itu yang one man one vote gitu. Bahkan di Amerika sendiri aja kan kalau kita lihat sistemnya tidak seperti sistem sekarang gitu. Jadi mereka kan pakai sistem perwakilan electoral vote itu kan gitu. Makanya kan kemarin misal Donald Trump itu menang 57 atau berapa kan, padahal Amerika aja penduduknya udah ratusan juta kan gitu pemilihnya. Beda dengan Indonesia kan, kemenangan misalnya Prabowo Gibran kemarin
berapa juta suara kan kayak gitu. Iya. Nah, saya rasa itu. Nah, kemudian juga masalah demokrasi politik itu kan saya rasa itu teknis ya, karena yang jelas di situ ada mekanisme check and balance. Karena kalau kita mau samakan kan nggak ada yang sama. Misalnya kayak di Inggris itu mengatakan orang demokrasi, tapi ada yang mengatakan nggak demokrasi. Ratu Inggris punya hak veto kok gitu loh. Iya. Nah, kepala negaranya nggak diganti-ganti, penunjukan berdasarkan garis darah Keturunan. gitu, keturunan. Yang ini cuma parlemen aja. Atau misalnya kayak Thailand orang mengatakan demokrasi, negara-negara barat mengatakan demokrasi, tapi dia mengatakan juga enggak. Karena raja juga bisa membubarkan parlemen loh. Nah, kalau di Indonesia ini kan enggak gitu loh. Artinya ya saya rasa untuk ukuran sebagai satu sistem demokrasi, Indonesia itu paling demokrasi. Paling Nah, demokratis ya. cuma raw materialnya ini, Raw raw materialnya ini yang memang harus ditingkatkan secara kualitatif. Oke. Gitu. Nah, kalau kita sering misalnya saya diskusi sama teman-teman di aktivis mahasiswa, dan kebetulan saya kan kalau waktu senggang itu suka juga drakor ya gitu. Wah, suka menarik gitu. Jadi ada drakor itu yang menarik itu kalau di ini ya salah satu channel lah, saya nggak menyebutkan nanti dikira promosi kan. Itu namanya Youth May. Youth May itu cerita tentang tragedi di Korea Selatan, tragedi Gwangju. Tahun 88 ketika mahasiswa sama petani bersatu dan kemudian direpresi sama tentara sehingga banyak yang meninggal. Oke. Nah, kalau kita lihat di Korea pada waktu itu dari proses itu aktivisnya itu banyak yang tidak hanya di politik tetapi juga banyak menjadi pengusaha. Nah, jadi di situ kemudian terjadi proses transformasi sosial sehingga keterbukaan politik dan keterbukaan ekonomi itu diisi oleh orang-orang yang mempunyai basic historis terhadap peristiwa itu. Nah, kalau di Indonesia ini kan enggak. Ya jujur aja lah teman-teman pelaku aktivis 98 berapa sih yang jadi eksekutif, jadi legislatif, jumlahnya enggak sampai 10%. Berapa sih yang menjadi pengusaha atau pelaku ekonomi yang kelas besarnya. Sehingga ya sebetulnya secara politik dan ekonomi itu tidak terjadi perubahan aktor. Sehingga ini tidak melahirkan satu perubahan yang kualitatif gitu loh. Nah, kalau saya sih persoalannya bukan pada kerangka sistemnya tapi pada raw materialnya. Saya kan kebetulan jurusan teknik sipil, Mas. Nah, kita kalau rancang bangun gambarnya bagus, sudah benar ini. Tapi antara kualitas pasirnya, antara pasir yang mempunyai spek bagus dengan pasir yang kualitas betonnya kan beda. Padahal dari satu cetakan yang sama, dari rancang bangun yang sama. Nah, saya rasa itu pada di sisi raw materialnya. Gitu. Kalau meminjam istilah narsum sebelumnya yang di seri reformasi ini, Bang Surya Wijaya kemarin nyebutnya adalah reformasi itu hanya memberikan cek kosong yang kemudian untuk diisi sendiri oleh rakyat. Dilalah yang isi ternyata oligarki, mungkin kira-kira bisa dibilang gitu Bang ya. Bisa jadi. Sehingga tidak terjadi transisi aktor gitu kan. Karena ya benar Bang, kalau mau fair gitu ya, secara bangunan besarnya itu sudah ideal, sudah bagus, sudah demokratis sekali. Betul. Tapi ya itu tadi, barangkali hanya berganti baju saja ininya, pemain-pemain lamanya kan gitu jadinya ya. Iya. Nah, itu mengarahkan saya ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Karena tadi juga Abang sudah sebut tentang beberapa aktivis 98 yang kemudian hari ini mengisi ruang-ruang sendi demokrasi kita nih Bang. Secara general Bang, Abang bisa elaborasi nggak perannya teman-teman Abang aktivis 98 hari ini tuh sesignifikan apa terhadap kemajuan demokrasi kita kira-kira menurut Abang? Ya kalau saya untuk secara ideal belum ya, tapi setidaknya kontribusi kawan-kawan itu ada. Karena saya tuh ada satu pepatah yang ungkapan yang menurut saya sampai sekarang itu sangat relevan. Itu kita ketika berada dalam kegelapan itu ya jangan kita hanya mengutuki kegelapan, tetapi kalau kita bisa menjadi sumber cahaya atau mencari sumber cahaya gitu. Patah lama tapi masih relevan. Tapi masih relevan. Jadi menurut saya
Ya memang kawan-kawan itu karena jumlahnya juga nggak banyak ya nggak bisa merubah secara signifikan. Iya. Tetapi dengan keberadaan kawan-kawan yang menjadi misalnya beberapa kepala daerah, beberapa anggota dewan, itu saya rasa itu ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Kita kalau melihat itu buah dari reformasi loh sekarang ini, misalnya ada pendidikan gratis, Ya. ada kesehatan gratis, kemudian ada misalnya respon yang cepat misalnya di kebijakan pemerintah, misalnya redistribusi aset, soal perhutanan sosial, soal kemudian reformasi agraria dan sebagainya. Nah itu harus dipahami bahwa itu juga ada andil dari kawan-kawan juga yang berada di dalam pengambilan kebijakan, kawan-kawan kita yang di DPR, kemudian kawan-kawan kita juga yang memberikan supporting di eksekutif sebagai tenaga ahli, sebagai deputi, sebagai apa ya. Saya rasa itulah buah dari ini ya, dari perjuangan dari kawan-kawan kita yang dalam tanda kutip istilahnya masuk sistem gitu. Nah, ya kembali bahwa pilihan-pilihan itu kan membawa konsekuensi gitu ya. Jadi mungkin saya bilang sama kawan-kawan ya, misalnya yang pilihannya dia nggak di partai politik, dia pilihannya nggak mau masuk dalam sistem kekuasaan, apa teman-teman yang tetap menjadi pendamping di petani, advokasi petani, organisir buruh, ya saya rasa ya tidak ada salahnya juga. Dan begitu juga nggak ada salahnya bagi teman-teman yang masuk di lingkaran kekuasaan. Yang penting saling ingat bahwa kita mempunyai satu tanggung jawab yang sama gitu loh. Jadi kalau lagunya aktivis itu kan lagu Darah Juang itu. Ya, apakah lagu itu bagaimana caranya tanggung jawab kita itu agar apa yang syair di dalam lagu itu semakin sedikit dan suatu saat nanti akan nggak ada sama sekali lah, saya bilang kayak gitu. Itu anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja, mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Nah itu aja yang menjadi pegangan kita, itu Mas Haikal. Iya. Oke. Nah Bang, nih pertanyaan terakhir nih Bang. Itu kira-kira Abang bisa ceritakan forum tersebut itu akan berisi apa gitu dan tujuannya apa kira-kira di situ Bang, di forum tersebut? Itu temanya itu dari demokrasi politik menuju transformasi demokrasi ekonomi. Oke. Nah itu dilandasi satu pemikiran begini bahwa di tengah ketidakpastian global saat ini kan terjadi turbulensi di tingkat global ini karena memang sudah tidak ada lagi tata aturan yang disepakati oleh bersama. Tiba-tiba negara yang biangnya ekonomi liberal dan pasar bebas, Amerika, mengingkari kodratnya sendiri kan dengan politik proteksionisme. Iya. Kemudian aturan-aturan dunia itu WTO dan sebagainya, free trade, wah bubar semua. Kemudian juga menjadi tidak relevan lembaga-lembaga keuangan dunia. Misalnya IMF menjadi tidak relevan karena banyak negara-negara juga bisa melakukan aksi moneter hubungan bilateral dan sebagainya, sehingga lembaga ini kan menjadi tidak lagi relevan, tidak lagi menjadi apa istilahnya itu, dunia ini sekarang tidak berjalan di atas rule yang disepakati gitu. Nah di tengah itu kemudian kita kan mendapatkan dampaknya juga kan. Betul. Nah ini bagaimana kita menjawab tantangan ke depan ini agar kita tidak terjebak dalam anomali demokrasi. Artinya demokrasi politik, ada kebebasan berpendapat, ada pemilu yang bebas, ada lembaga-lembaga negara yang bebas, kita mau ngapain aja bisa gitu loh sekarang ini ibaratnya. Nah tetapi tidak membawa manfaat pada kemajuan ekonomi maupun juga kemajuan bangsa. Ya jujur aja kalau kita lihat, kita kan juga menghadapi secara geopolitik juga tantangan-tantangan kita ke depan kan tidak yang mudah kan. Kalau kita lihat misalnya kayak bagaimana kemajuan Vietnam. Ya, betul itu. Kemudian bicara lagi soal geopolitik itu, saya kan kemarin baru baca-baca gitu, kemudian saya kaget juga, ternyata itu Semenanjung Malaya itu mau dipotong. Jadi ada
keterusan kera. Jadi kalau kita lihat peta itu kan ada satu Semenanjung Malaya itu kan panjang gitu. Ini Pulau Sumatera. Nah selama ini kan alur perdagangan dunia sini masuk dulu Selat Malaka, Ya. transit di Singapura. Lah ini yang atas ini mau dipotong itu 108 kilo itu sudah mau dibikin terusan kayak terusan Suez, terusan Panama. Nah ini kan sehingga akan merubah satu jalur tatanan geopolitik di regional, terutama di ASEAN yang salah satu sentrumnya adalah kita kan. Nah artinya dengan beberapa tantangan-tantangan ke depan itu, kalau kita nggak merumuskan satu kerangka strategis, kalau dulu pada masa Orde Baru ada yang namanya GPHN ya, garis besar haluan negara, ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah kita ada sih RPJM dan sebagainya, tapi itu kan diturunkan dari misi dan visi presiden atau terpilih, misi dan visi kepala daerah. Apalagi sekarang ini kadang tidak ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah gitu loh, akibat otonomi daerah kan. Nah dari berbagai kompleksitas persoalan-persoalan ini bisa nggak kita menemukan satu konsensus baru? Tetapi konsensus baru itu didasarkan pada kesepakatan bersama untuk melihat arah bangsa ke depan dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah ini kita bersatu deh sebagai sebuah bangsa. Nah artinya konsensus itu tidak dibentuk melalui represi dan intimidasi gitu. Nah kan diskusinya kan begitu, bahwa kita kalau mau pertumbuhan ekonomi mencapai kayak yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo 8%, itu kan kita membutuhkan prasyarat stabilitas politik. Nah stabilitas politik itu ini Singapura ya Bang. Nah, pilihannya kan ada dua itu, mau dilakukan dengan cara yang represif atau dengan cara-cara yang soft gitu loh. Nah secara demokratis. Nah kita pilih bahwa ya harus dilakukan dengan yang soft kan, karena kita punya pengalaman bahwa baik Orde Lama maupun Orde Baru itu ketika stabilitas politik itu dipaksakan dengan represi dan intimidasi, itu akan menghasilkan satu antitesa dan chaos gitu. Jadi sehingga kita setback lagi. Ya kita saya Soekarnoi sih, tapi kalau kita ngelihat misalnya era demokrasi terpimpin kan harus ada banyak hal yang perlu kita kritisi juga kan, dari misalnya Manipol Usdek itu kan seperti ada ini seperti kalau Orde Baru trilogi pembangunan gitu, yang dari doktrin-doktrin yang itu kemudian diturunkan. Kalau zaman Orde Baru ini anti Pancasila atau tidak Pancasilais gitu. Kalau zaman Orde Lama kan revolusioner atau kontra revolusioner gitu, kontrep gitu. Nah kalau kemudian era ini reformis atau anti reformis ya. Jangan sampai lagi ada stigma-stigma seperti itu. Tapi ini kita lihat ini loh, bahwa dunia ini sedang ketidakpastian, kemudian kita dihadapkan dengan bonus demografi, dengan pertumbuhan penduduk, dengan sebagainya. Dan kemudian kita harus jujur akui juga bahwa resource sumber daya kita ini sudah mulai habis gitu loh. Yang migas, yang hutan, yang apa gitu. Ya kita nggak usah berbicara soal kesalahan di masa lalu, tapi fakta terkini. Yang dulu dikatakan negara kita ini subur, kaya dan sebagainya. Ya habis lama-lama. Ya faktanya hari ini itu cerita berapa puluh tahun yang lalu gitu, zaman Kus Plus masih bikin lagu. Nah ini kalau kalau era Mahalini dan siapa Tiara Andini bikin lagu Bernadia ini ceritanya lagunya udah nggak kayak Kus Plus lagi. Faktanya kita itu dari lifting minyak aja. Dulu Indonesia itu kan, kalau kita dulu ada ujian Eptanas kan namanya ya. Ujian itu mesti soalnya siapakah ketua OPEC gitu, organisasi eksportir dunia. Mesti kita hafal Subroto sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Karena pada era tahun 80-an bahkan 70-an itu ada yang dikenal dengan oil boom. Kita lifting kita minyak itu meledak. Zaman Arab Saudi masih belajar ngebor minyak, kita itu sudah liftingnya 2 juta barel per hari. Nah kita bicara pada hari ini di tengah kebutuhan karena kita dulu masyarakatnya sedikit, mobil sedikit, sehingga kelebihannya kan surplus diekspor. Maka kita menjadi ketua negara pengekspor minyak OPEC. Nah, karena kita tahun 2000 akhir 90-an ya, karena kita produksi menurun dan konsumsi tinggi, kita malah jadi impor, ditendanglah kita dari negara OPEC. Kan gitu. Iya benar-benar. Nah kita bicara sekarang konsumsi minyak kita 1.800.000,
Sementara lifting kita itu target 600 nggak tercapai, paling hanya sekitar 500 ribu. Dari tahun 80-an itu 2 juta barel. Sekarang Itu kita udah tanda. hanya Itu tanda udah. udah Iya, tanda-tanda. Nah, tanda-tanda. begitu juga soal Ya. gas alam, gas bumi kita. Nah, kemudian kita bicara soal hutan, soal perkebunan. Nah, artinya dengan fakta resources kita yang semakin habis, penduduk semakin bertambah, usia muda angkatan kerja ini yang dikatakan bonus demografi ini Iya. banyak. Nah, ini mau ngapain nih kita ini kalau kita masih gini-gini terus, target Betul. pertumbuhan 8% tidak tercapai. Ini kan angkatan kerja usia produktif ke depan kan mengalami problem gitu. Baik. Nah, ini yang Siap. kita harapkan bisa Ada perubahan, ada perubahan lah. Siap. Oke, Bang Anto. Terima kasih nih Bang atas waktunya. Kita sudah di akhir pembicaraan kita kali ini. Diskusi yang sangat menarik dan sangat bernas. Iya. Semoga setidaknya bagi saya, tapi tentu juga semoga untuk teman-teman pendengar Siasat Channel. Sampai sini dulu diskusi kita kali ini. Sampai nanti selanjutnya kita akan lanjutkan lagi diskusinya. Jangan lupa ditonton diskusi-diskusi seri reformasi di link yang akan ditautkan di sini. Bang Anto, sekali lagi terima kasih banyak, Bang. Terima kasih Mas Haikal. Oke. Dan juga untuk Siasat Channel, sukses selalu. Salam demokrasi. Terima kasih teman-teman. Ciao.